Ciptakan ruang, wujudkan prestasi. Psikologi berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di Psikologi Podcast. Tempat yang ngobrol santai tapi tetap bernilai. Kenalin, aku Nafisa Rizky as a podcaster di segmen kali ini. Di episode kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang inspiratif banget nih teman-teman. Khususnya buat kalian, para mahasiswa-mahasiswi psikologi. Gimana sih rasanya bisa berprestasi sampai ke tingkat internasional? Nah, hari ini aku nggak sendiri nih teman-teman, karena udah ada 2 narasumber kita yang super duper keren banget. Seorang mahasiswa dan mahasiswi psikologi yang berhasil mengharumkan nama kampus tercinta kita, Universitas Muhammadiyah Surakarta, sampai ke kancah internasional. Penasaran kan gimana ceritanya, perjuangannya, dan tips-tipsnya biar kita bisa ngikutin jejaknya? Yuk langsung aja kita kenalin narasumber kita kali ini. Halo Mas, Mbak. Halo. Halo. Boleh kenalan dulu dong, siapa nih namanya Mas dan Mbak nih? Kamu atau aku dulu? Udah, aku aja. Boleh. Oke, aku Taufik Imansyah, biasa dipanggil Vicky. Oke, Mas Vicky, halo. Aku Mutia Hanif Nurawifa, biasa dipanggil Mutia. Oke, halo Mbak Mutia dan Mas Vicky. Mas Vicky sama Mbak Mutia ini dari angkatan berapa nih kalau boleh tahu? Kita dari 23. Angkatan 23. Berarti semester 6 nih. Iya. Semester Bebannya 6. apa kalau semester 6? Perpen. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mas sama Mbak tadi sebelum kesini ada kegiatan apa nih? Kebetulan. Iya, siap. Kebetulan kalau aku ada agenda dari asisten AKP ya, kebetulan aku. Oke. Hari ini ada ini tadi apa? Foto studio foto di studio. ini di Luminous gitu. Pengen juga deh foto studio. Kalau Mas Vicky apa nih? Kalau aku tadi ada ini panitia paten karir dari BKPP. Oh gitu, oke. Berarti Mas sama Mbak nih kegiatannya udah nyusun skripsi apa belum sih? Kalau boleh Nah. spill nih. Kalau dibilang nyusun sih sebenarnya kita udah skripsi tahap awal ya. Oke. Aduh. Kalau Mbak juga nih? Iya. Kebetulan kita satu dosen pembimbing. Oh, Iya. sama siapa nih? Kalau boleh tahu. Tebak dulu. Coba dulu siapa kira-kira? Siapa ya? Aduh, takut nih. Siapa Mbak, Mas? Kita sama Bu Nurina. Oh, sama Bu Nurina, keren banget. Ya ampun. Oke Mas, Mbak. Tadi kan aku juga udah mention nih kalau Mas sama Mbak nih mahasiswa berprestasi ya. Nah, Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, Mbak, kemarin tuh mengikuti kompetisi apa sih? oke. Jadi kalau kemarin itu kita kan ikutnya Malaysia Teknologi Technology Expo. Expo gitu. Oke. Di KL, di Mm-mm. tepatnya di WTC ya kemarin itu. Nah, untuk di MTI-nya itu kan ada banyak ya. Nah, Mm-mm. kita ikut yang IAIA Asian Youth Innovation Award, Mm-mm. di mana kita masuknya di Social Innovation Social dan Innovation and Management. Entrepreneur Management. Oh my God, keren banget. Kalau boleh nih Mbak, ceritain dong awal mula Mas sama Mbak nih bisa berangkat ke luar negeri tuh gimana? Dari awal nih, dari awal banget nih. Awal banget nih. Oke. Awal dari segala awalnya itu kemarin aku ikut lomba nasional. Nah, terus aku mengangkat kan itu lombanya tuh esai ya, esai inovasi. Nah, di situ aku membawakan tulisanku gitu, blueprintnya lah dari Ya. aplikasi ini gitu kan. Terus di situ aku dapat silver. Terus habis dari sana tuh kebetulan dosen pendampingku itu Bu Ertin waktu itu. Oke. Nah, jadi Bu Ertin tuh langsung ngarahin, Mas Vicky, ini coba di antara semua inovasi ini mana yang bisa dijadikan produk. Nah, terus aku langsung nawarin, kalau yang ini gimana Bu? Iya. Yang ini soalnya lebih lebih gampang gitu, nggak perlu uji lab, nggak perlu ini gitu kan. Kita cuma bikin aplikasi terus habis itu kaitin sama psikologinya gitu kan. Oh, boleh tuh, coba dieksekusi. Nah, dari situlah kita sama teman-teman itu mulai ngumpul gitu kan, membahas kayak kan kita dari anggotanya itu sendiri ada dari psikologi, kita berdua, kemudian ada dari PTI 2 orang, terus dari Gizi 1 sama prodi teknik informatika 1. Nah, jadi itu ke Malaysia semua Mas? Yang ke Malaysia 4. Oh, 4. Lalu boleh tahu lainnya kemana nih? Gimana? Kalau boleh tahu yang lainnya itu kemana nih? Jadi pertama itu karena kita keterbatasan anggaran,
Oke. Jadi penghematan lah gitu kan. Mm-mm. Sisanya itu juga ada kegiatan sebenarnya waktu di hari H itu. Oh, jadi yang Kayak diberangkatin cuma 4 itu. iya, Oh, Mm-mm. gitu. Oke, oke. Terus kalau dari Mas sama Mbak Dimas dari Oke, kalau dari Mbak Mutia sama Mas Vicky nih, ini baru pertama kali kompetisi di luar negeri apa sebelumnya udah pernah sih? Oke, kalau dari aku ini bisa dibilang first time ya untuk yang ke apa namanya keluar Keluar negeri negeri. ini, ke Malaysia itu kebetulan. Dan juga aku nih bisa dibilang kemarin itu kan sebenarnya mereka yang udah ngerancang duluan ya, dan aku termasuk yang direkrutnya tuh H-2 sampai 3 minggu. Wow. 2 sampai 3 minggu itu Vicky ngajak aku ya, Mm-mm. karena kan kita juga butuh speaker di sana ya, untuk Iya. yang di lomba itu kan memang harus bahasa Inggris gitu kan. Jadi memang ada anak dari PTI-nya itu yang memang udah jago bahasa Inggris juga, dan juga aku di sini yang ngebantu juga di sana untuk kita presentasi, karena kan modelnya di sana itu kan stand-stand yang kita tuh harus expo gitu loh modelnya tuh. Jadi Oh, kita gitu. juri itu akan datang Mm-mm. untuk ya kita akan mempresentasikan produk-produk kita atau inovasi kita gitu. Oh, gitu. Berapa lama sih Mbak Mas di sana itu kira-kira kemarin? dari tanggal 8. Heeh. Dari tanggal 7 nggak sih? 7 jam 7 malam 7 pokoknya. malam itu kita Heeh. berangkat dari Indonesia. 7 terus 11 kita flight dari Malaysia. Tapi kalau acaranya sendiri itu sebenarnya 8 sampai 11 aja. Di Oh. 8 itu kita Installation booth. installation booth, kita prepare kan semuanya, kita Mm-mm. prepare. Terus day one-nya itu penjurian, habis itu awarding, sampai akhirnya kita removal booth gitu. Oh, gitu. Keren, keren, keren. Oke, lanjut ya Mbak. Gimana sih perasaan Mas Vicky sama Mbak Mutia nih ketika kalian berhasil membawa nama UMS ke kancah internasional? Sebenarnya ada perasaan nggak nyangka tapi nyangka. Oke. Soalnya kan pertama kan udah kita tuh masukinnya per kategori ya. Ya. Nah, karena kita bawain aplikasi ini namanya tuh Permata. Mm-mm. Itu pendidikan resiliensi mental anak Anak tangguh. Itu ditujukan untuk anak-anak di Korban Indonesia yang menjadi korban bencana. Oh, gitu. Nah, soalnya kan kalau kita pandang sendiri kayak kemarin tuh awal mulanya itu kan ini gara-gara bencana di Aceh sama Ya. di Sumatera itu kan. Mm-mm. Nah, kemudian aku terpikirkan kalau misalnya bantuan-bantuan yang datang itu pasti selalu berupa logistik gitu. Betul, betul. Terus juga itu nggak ada yang berupa bantuan mental, terus dikhususkan untuk anak-anak gitu Oh, kan. ya. Nah, terus juga kebanyakan bantuan mental yang hadir itu pun berbasis psikologi barat, klinis Oh, barat. oke, oke. Nah, dari sinilah kita menggunakan pendekatan geokultural tagging, yaitu aplikasi ini akan menyesuaikan konteks and content itu sesuai dengan daerah di mana aplikasi itu dibuka. Oh, Semisal nih, aku buka aplikasi ini di Aceh. ya. Nah, itu nanti nuansanya itu langsung berubah menjadi nuansa Aceh, bahasanya berubah jadi bahasa Aceh. Berarti semuanya serba Aceh gitu. Semuanya serba Oh, Aceh. gitu. Berarti misal kalau itu misal ada bencana di Sumatera atau di Riau gitu juga semuanya berubah Langsung ngikutin berubah. daerahnya situ. Betul. Ya, Oh, karena itu gitu. automatical adjust gitu dari wilayahnya si user ini Oh, gitu. gitu. Kalau boleh tahu nih, aplikasinya itu kira-kira cuma buat mahasiswa, buat psikologi aja atau bebas nih, atau buat masyarakat luas nih? Kalau untuk tujuannya sendiri itu untuk anak-anak sekolah. Anak-anak. Oh, gitu. Jadi dari SD sampai SMA. Oke. Nah, karena di dalamnya itu kan kita menyadari nih kalau misalnya anak-anak sekolah ini gimana sih cara kita melakukan intervensi yang menyenangkan bagi mereka. Ya. Nah, di situ kita menggunakan ada namanya itu fitur game center. Game center. Itu tempat kumpulan-kumpulan game. Kayak contohnya tuh apa aja sih yang harus disiapkan ketika bencana itu terjadi. Oh, Nah, itu seru. kita kemarin tuh bikin namanya itu pinch and drop, nama gamenya. Itu Bakal berbasis scanning. detect dari jari-jari ini ya, Iya. tangannya si user nanti ketika nyoba dia akan cubit gitu, terus dia akan drop atau drag di apa-apa aja barang-barang yang perlu dipersiapkan nih sebelum ada bencana. Jadi emang kita itu membungkus sesuatu yang berilmu ya kan, psikoedukasi tapi lewat game. Jadi Oh, gimana gitu. anak itu bisa enjoy, anak itu bisa seneng kayak gitu. Ih, seru dong, aku mau coba deh itu. Tapi itu bisa didapetin di ini. Udah bisa ya. Kita Untuk kan kemarin tuh udah deploy udah kan. di ini. Cuman untuk komersialisasinya belum. Oh, gitu. Oke, oke. Terus waktu di sana nih Mas Mbak, ada nggak sih momen yang unexpectable banget nih
Oke. Ada nggak Banyak. kira-kira seru nih? Aku spill ya, aku Ngomong-ngomong. spill dulu ya. Jadi ini lebih ke momen pada saat penjurian. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena momen penjurian ini cukup apa ya, bikin kita overthinking ya, Fik ya. Kita semua di situ tuh di stand tuh kayak kenapa ya? Jadi pada saat juri datang itu Mm-mm. juri di boothnya kita tuh datang udah telat banget nih. Kayak di stand-stand yang lain itu juri udah pada datang. Iya. Di stand kita tuh belum didatengin juri gitu Belum. kan. Belum. Dan perlu diketahui kalau jadi ada 2 juri yang akan datang ke boothnya kita tuh akan ada 2 juri gitu Iya. kan. Nah, belum datang juga sampai akhirnya datanglah juri yang pertama. Juri yang pertama itu udah ya, kita kan setiap mempresentasikan kita selalu minta evaluasi kayak gitu kan, Iya. atau feedback itu gimana kayak gitu dari yang udah kita bikin ini inovasi ini. Dan oke, tapi juri ini tuh tidak menunjukkan apa ya, kayak dia tertarik nih setiap, jadi kita tuh overthinkingnya adalah dengan responnya si juri ini. Oh, iya, Jadi iya. kalau kita ngelihat ke tim sebelah itu si juri kayak seneng banget gitu ya, kayak tertarik banget, kayak kesannya tertarik banget, selalu diulik, selalu diulas gitu. Sedangkan kita tuh kayak, aku tidak tahu ya kenapa, karena kita mungkin sudah menjelaskan dengan poin yang memang itu penting dan Iya. juga sudah menjawab semua keingintahuan si Iya, juri nggak bisa tadi atau dipertanyain apa. lagi. Tapi namanya orang ya overthinking Betul. wajar gitu kan ya. Sampai akhirnya ceritain dong yang awardingnya gimana. Nah, jadi Kenapa kan tuh, Mas? waktu awarding itu kan ketua doang yang duduk di di kursi. Iya. Nah, jadi yang lain itu masih di stand. Mm-mm. Terus aku udah manggilin nih, semuanya kesini dong, kesini dong. Aku udah ada firasat nih, gitu kan. Firasat apa nih, bakal menang kah? Menang. Oke. Soalnya dari aku kan sebelum waktu di hari pertama Mm-mm. di penjurian itu kan yang presenternya 2 kita ya, Iya. dia sama yang dari PTI Wanda namanya. Nah, terus aku di situ keliling observasi. Oke. Anak psikologi nih. Observasi. Observasi keliling kan, kayak Oke. lihat inovasi apa aja sih punya mereka gitu kan. Oh, ini kayaknya masuknya ke sini, ini ke sini ranahnya. Terus ada juga tuh yang social innovation. Iya. Cuman aku ngelihatnya dia cuma sebatas kayak open donasi gitu. Mm-mm. Oke, pede nih aku, kayaknya wah ini bakal menang nih. Bisa nih, bisa. Sampai aku waktu itu karena keliling-keliling kan dikira juri. Karena udah datang-datang ke booth-booth itu ya. Ya, aku Dan dia tuh juga cuman pakai kan- batik gak sih Kak? Nah, Oh. nah yang lucunya lagi apa? Itu orang Indonesia juga. Oh. Jadi oke. Orang Tahu, Indonesia tahu. ngira aku juri. Terus habis itu soalnya kan name tag-nya juri sama Heeh. peserta itu sama. Oh. Nah, Jadi gak kelihatan dong nggak ya kelihatan. ini. Terus aku dipanggil kan, dia ngomong pakai bahasa Inggris tuh. Come here. Nah, come here. Terus di situ aku kayak, aku tuh ngerti bahasa Inggris tapi Iya. listening. Iya. Nah, untuk untuk Speaking-nya. speakingnya kurang. Aku langsung, wah gimana nih ya? Ya udahlah, aku tutupin tuh name tag-ku. Soalnya sama-sama Indonesia. Iya, oke. Di pertengahan itu aku pengen ngomong, Bang, bisa nggak Bang pakai bahasa Indonesia aja? Pengennya Kata ngomong gitu, iya. cuman aku udah kalau bohong sekalian. Pura-pura paham, Iya kan? pura-pura Heeh. Terus itu, oke, thank you. Terus Mhm. aku maju kan, terus ada persimpangan tuh. Ya. Di persimpangan, aku langsung lari balik ke stand. Jadi karena dipanggil tuh karena Mas juga dikira sama-sama juri kan Iya. tadi. Oh. Nah, Kenapa enggak sekalian aja sih, Mas? tapi dia minta tanda ya. Karena setiap juri yang datang itu bakal ngasih tanda. Jadi Oh. berarti stand ini udah didatengin sama juri. Oh, begitu. Oke. Dan momen yang berkesannya ya di awarding itu sih. Di awarding tuh kita bener-bener, jujur kalau dari aku tuh udah pesimis banget. Karena itu tadi ya, melihat respon juri kok, aduh ini Nggak tertarik tertarik juri gitu ini. ya. Itu aku selalu kayak overthinking juga nih. Anak psikologi overthinking. Overthinking dong. Gitu kan. Enggak sih, Terus nggak habis bisa, nggak Oh. bilang gitu ya. Aku nggak overthinking soalnya. Oke. jujur kalau cemas. Oh. Karena bener-bener cemas banget. Sampai akhirnya, nah perlu diketahui pas yang pengumuman YIA ini tuh kayak nggak ada gitu loh tampilan pemenangnya di bagian layarnya ya. Di screen tuh nggak ada. Jadi Jadi kayak langsung disebut bener-bener berdasarkan pendengaran kita aja. Kayak kita disebut karena kan UMS itu banyak ya, ada dari farmasi juga, Iya. banyak produk-produk lain juga, ada inovasi Ada lain, 6. ada 6 ya. Dan Permata, yang aku upload cuma Permata, Genova dan Iya. gitu-gitu kan. Nah pada saat penyebutan University Muhammadiyah of Surakarta, kita denger tapi ininya nih Permata bukan gitu kan. Ternyata bener Permata. Bener. Kayak kita tuh kan yang pertama itu menang tim sebelah, UMS juga tuh, dia dapat gold medal juga. Habis itu ternyata kita setelah itu kan yang dipanggil, ternyata kita alhamdulillahnya dapat gold Gold medal medal. juga. Ih, Yang keren, lucunya keren, itu keren, apa? keren. Orangnya itu udah di spoiler. Iya. Yang dari tim Dari sebelah itu kah? tim sebelah. Sebelah itu udah nge-spoiler soalnya sertifikatnya tuh Kebalik. ketukar.
ketukar Oh terus my dia God. bacakan per mata, kalian menang loh. Ini sama yang lain itu gak percaya Aku gitu gini, ya. jangan gitu deh kak, maksud aku iya ya tahu kan Iya, menang iya, ya, iya, iya, gitu iya, sampai iya. gini, Dikira udah bercanda loh ya. menang yakin aku, Mm-mm. tapi ternyata memang kita tuh menang karena sertifnya pada saat dikasih Ketukar. ke tim sebelah itu tulisannya per Oh, mata. ya ampun. Oke, Makanya mereka kok oke. bisa yakin banget kayak udah loh kalian tuh menang, dia bilang kayak gitu kan. Keren, keren, Mereka langsung sibuk keren. cari juri tuh, ketukar. Oke, oke. Oke, kita lanjut ya Mas, Mbak. Kita tadi kan udah berbincang-bincang nih tentang gimana Mas sama Mbak ini mencapai prestasi tersebut ya. Ada nggak sih dari Mas Mbak yang pengen menceritakan nih tentang tantangan atau kendala yang dihadapin saat mempersiapkan kompetisi ini tuh apa? Mutia dulu deh. Oke. Aku dulu nih. Jadi memang kalau ngomongin kendala itu, kendala pas banget di Hamin berapa jam lomba itu. Kebetulan itu ada error ya, ada webnya tuh error jujur. Oh. Jadi dari teman-teman kita yang PT itu Iya. bener-bener memperbaiki kodingan-kodingan yang aku sendiri nggak tahu ya gimana ya, karena kan kalau kita kan base-nya dari konten materinya dari Betul. psikologi. Tapi kalau untuk pengkodingan dan sebagainya kita refer ke sana kan. Itu malam itu di saat aku mempersiapkan apa ya, mempresentasikan belajar gitu kayak terbaik gitu kan. Nah mereka nih mereka masih kayak apa ya, Otak-atik ngotak-atik itu, ini kayak ya iya. Allah kenapa kok bisa error, jadi semua tuh udah kayak panik semua. Ini nggak tidur juga, tidur jam berapa? Kamu tidur jam 5. Tidur jam Wah. 5 pagi ya Allah. Padahal jam 8 tuh harus Jam 8 udah sampai sana. sana. Keren, Ya Allah keren, itu keren. kayak bener-bener apa ya, problem yang kita Iya. hadapin juga, dan itu bener-bener menguras energi. Semua panik kayak kenapa harus ada error sistem di udah mau penjurian Hamin gitu kan, berapa besoknya banget. kan ini ya udah langsung presentasi gitu. Tapi kalau dari awal menceritain nggak? Kalau Awal dari dulu awal sih. tuh kendala kita tuh pertama dana pasti. Dana. Oke. Soalnya kan jujur ya, dari Unim sendiri tuh ngasihnya 10. Nah, sedangkan pendaftarannya tuh 11. Nambah dong Jadi ya kita pasti ya. Nambah. Nah, untungnya waktu itu ini kita langsung ngomong ke Bu Hertin kan. Iya. Bu, kita ada kendala gini. Terus juga kita proposal kita belum masuk gitu kan. Terus Bu Hertin langsung, yaudah sini biar saya talangin dulu gitu kan. Langsung ditalangin sama Bu Hertin. Terus habis itu nanti kalau misalnya udah cair Bu, kita langsung ini ya Bu, langsung transfer Ganti gitu kan, gitu. langsung ganti gitu. Nah, jadi pertama dari situ, terus kita kan bikin masukin proposal sponsor juga. Terus dari situ gak ada yang tembus, bahkan sampai aku kemarin kan kebetulan balik ke Batam. Nah, di situ aku coba ngajuin ke Pemkot. Wow. Nah, sama wali kotanya tuh di ACC, tapi Terus? sama Bapperidanya tuh Badan Pengembangan Riset Daerah Iya. gitulah, pokoknya yang ngurusin riset itu nggak tahu, kata kawanku kan, yang ngurus kan kawanku Iya. ya, mengantar ke sana. Itu katanya belum di ACC, Oh. tapi sama sekretaris sama bendahara itu Udah. ketuanya enggak gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita nombok Nombok per ya. orangnya tuh berapa? 17 ya. 1,7. Satu orangnya 1,7. Iya. 1,7. Jadi kita tuh sebelum berangkat itu langsung buka-bukaan sama tim itu kan. Guys, ini kan kita project bersama gitu Iya. ya, project bersama. Terus walaupun kita nggak semuanya yang bakal berangkat gitu kan, setuju nggak kalau misalnya kita itu bakal patungan gitu? Patungan. Nah, yang nggak berangkat langsung, oh nggak apa-apa kalau kita mah oke gitu kan, Benar. soalnya kan ada nama kita juga di sini Iya. gitu. Nah, Terus oke kalau gitu kan, langsung lah kita nombok gitu kan, langsung beli tiket ya. Karena menurut kita dan juga alhamdulillah karena tim itu kan kita juga benar-benar menentukan ya orang-orangnya seperti apa. betul. Jadi menurut aku alhamdulillah di tim itu benar-benar apa sih yang kita cari itu pengalaman. Oh. Selain itu ya benar-benar kita mengutamakan pengalaman, mengutamakan ilmu baru dan Betul, juga betul, relasi-relasi baru kan di kancah Betul. internasional. Jadi kayak uang itu insya Allah bisa diusahakan gitu. Makanya alhamdulillahnya kita nggak ada yang keberatan karena juga alhamdulillahnya kan membuahkan hasil yang juga Iya besar dong. dan dapat Berarti gold medal dan juga special award kan. oh alhamdulillah. iya dik. Jadi kalau buat teman-teman juga nih, kalau mau pencairan dana lebih cepat ke Bu Hertin ya berarti ya ini ya, karena lebih cepat dari cairnya ini tadi dari cerita Mas sama Karena Mbak ini kebetulan tadi. dosennya kita WD. Oh. Itu sebenarnya strategi. Tapi kalau ngomongin support dari fakultas, dari universitas itu udah Semua. mensupport dengan baik ya, karena juga fakultas psikologi ngasih, terus fakultas apa sih PTI ya, PTI itu ngasih, terus gizi juga iya, Iya. FKI juga iya. Jadi emang supporting itu pasti bagus banget Bagus. kalau dari
Univ. untuk mahasiswa yang mau berprestasi. Keren. Oke, lanjut ya Mas Mbak. Menurut Mbak Mutia sama Mas Vicky nih, kondisi mental kita tuh berpengaruh apa sih buat menghadapi kompetisi skala besar kayak yang udah dihadapin Mas sama Mbak nih, kayak tadi kan bilangnya overthinking gitu-gitu tuh, gimana tuh? Kalau aku sebenarnya overthinking tuh enggak ya, soalnya kayak udah yakin gitu. Ini pasti apa ya? Aku menemukan novelty gitu, kebaruan di sini gitu. Soalnya kita kan waktu aku lomba esai itu, habis lomba esai itu kan mau eksekusi ke Iya. aplikasi nih ya. Nah, terus kawanku yang dari PT itu udah ngeriset. Ternyata ada juga yang mirip kayak gini, tapi dia tuh cuman game sama edukasi gitu. Oh gitu. Sedangkan kita kan bikinnya ekosistem. Betul. Terus di situ juga nggak ada pendekatan-pendekatan yang kayak tadi aku bilang Mm-mm. kayak psikologi indigenous, terus Iya. habis itu psikologi klinis gitu Oke. kan. Nah, Lebih lengkap ya berarti ya. lebih kompleks. Iya, betul. Nah, dari situlah aku kayak wah, ini kalau misalnya kita berangkat, Mm-mm. ini positif gold nih. Oke. Sampai nama grupnya kita bikin gold Permata medal. Gold Wow, medal. udah sangat optimis banget Udah ya optimis ini gitu ya. Nah. Oke. Itu sih kayak Iya, yang mungkin yang bisa apa ya membuat produk atau inovasinya kita tuh bisa dibilang unggul itu Iya. karena kita memperhatikan nih. Karena kalau namanya ekosistem kita kan benar-benar memperhatikan satu kesatuan yang akan apa ya berkesinambungan gitu. Mm-mm. Mulai dari awalnya kita ada assessment lewat telescreening itu tadi, kita menghadirkan chatbot sebagai peer support itu tadi, kita menghadirkan psikoedukasi berupa game center itu tadi, dan juga ada pantauan-pantauan nih lewat jurnal hikmah ya kan, lewat pohon-pohon harapan yang itu tuh bisa apa ya kayak bisa jadi apa ya? Itu sebenarnya pohon harapan itu buat memonitoring. iya Oke. monitoring. Jadi kayak pernah main Plants vs Zombie dong. Pernah. Jadi kan di situ ada kayak kita tuh nyiram pohon. Mm-mm. Nah, nanti pohon tuh akan tumbuh kayak gitu Nah, kan. Tuh. jadi kita tuh pakai sistem kayak sekalinya pemain user itu menggunakan fitur-fitur tersebut, misalnya dia pakai food and mood, Ya. dia bakal dapat XP. Mm-mm. XP itu berupa air gitu kan. Mm-mm. Water, itu Nah, kan jadi dia tumbuhan. akan menyiram air menyiram Tumbuhan pohon. itu Nah, ya. jadi di sini kita mantau apakah ada perubahan gitu kan. Mm-mm. Asumsinya kan semakin dia sering make aplikasinya kan Semakin pada perubahan. tumbuh. Iya, Ya. betul. Oke. Jadi itu tadi selain kita benar-benar memperhatikan apa fitur-fitur yang ada hingga jadi satu ekosistem yang bagus dan juga hadirnya apa ya kita memperhatikan geocultural tagging itu tadi yang bikin itu beda mungkin dari yang lain gitu. Keren. Gila, aku ini banget sih. Sih mau nyoba nggak? Nah, Jujur penasaran, aku pengen banget nyoba sih. Penasaran ya? Jujur nggak Ini harus kena ada bencana sih, gitu-gitu kan sih ya. enggak sih. Takut nih. Atau ini kirim ke siapa nih? Boleh ini nanti Link. di linknya kita cantumin ya guys, buat coba-coba teman-teman semuanya di bawah ini nanti. Oke, kita lanjut ya Mas Mbak. Nah, buat teman-teman yang ada di sini juga nih, ada nggak sih insight yang bisa dipetik dari perjalanan Mas Vicky dan Mbak Mutia ini buat mempersiapin kompetisi-kompetisi berikutnya? Aku atau kamu dulu nih? Ladies first. Wih, dari tadi kayaknya Mbak Mutia terus ya. Tuh kan, coba ke Mas Vicky yang pertama mengawal. Coba deh, Mas Barusan kan aku Vicky. duluan, Mas Vicky. Jadi, kamu dulu. Ya udah. Kalau gitu dia dulu. Oke, aku Sweet. Ah, Aku masih. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Ada nggak sih insight yang bisa dipetik dari perjalanan Mas sama Mbak ini? Kalau aku sih yang pertama tuh yang paling penting menurutku ya kayak yaitu rekrut orang itu kita harus harus selektif gitu loh. Soalnya karena kita sendiri itu kan ini ya udah awalnya terbentuk kelompok ini tuh karena lomba sebelumnya gitu kan pertama. Terus lomba sebelumnya itu kan orang-orangnya itu kan yang satu beasiswa sama aku tuh, talenta unggul dari KUMS. Nah, dari situ kita udah kayak ngebonding gitu kan. Jadi udah trust lah gitu, udah percaya sama kemampuan yang lain. Nah, dari situ kita kayak wah, kita kayaknya kurang di bagian UI UX nih buat ngedesain. Nah, akhirnya kita nambah oh, ternyata yang dari Gizi itu punya kenalan gitu kan. Nah, itu kita rekrut, terus Mutia kita rekrut gitu kan. Nah, jadi ya di situ kita nggak ada yang ego gitu loh di kelompok itu. Kita nganggap kelompok itu kayak keluarga gitu. Bahkan sampai sekarang tuh komunikasinya tuh masih aktif gitu loh. Rencana mau traveling ya? Nah, rencana kita mau ikut Mas Mbak, kayak seru nih. Oke, jadi Boleh. dari Mas Vicky ini ya, ke pertamanya itu buat
cari timnya yang solid lah Iya. ibaratnya itu. Kalau dari Mbak Mutia nih, ada Kalau nggak? dari aku tuh ternyata apa-apa tuh jangan takut untuk memulai ya. Oke. Dan juga apa ya, sesuatu yang kita niatkan dengan baik Mm-mm. dan juga didukung sama tadi tim-tim yang memang bisa mensupport dengan baik, tim-tim Mm-mm. yang punya kepentingan bersama gitu kan, itu benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi bukan taraf, aku mengukurnya bukan dari apa ya, kemenangan dapat gold medal enggak, tapi dari segi pengalaman. Mm-mm. Aku bertemu dengan orang-orang hebat kan, aku kenal mereka, aku bisa kenal dari lintas prodi kayak gitu, dan Oke. mereka orang-orang yang bisa memotivasi aku, Mm-mm. menginspirasi aku gitu. Itu tuh benar-benar keren banget. Dan ini juga yang seperti aku bilang tadi kan, ini baru langkah awal yang mungkin kedepannya harapannya aku bisa banyak lagi pengalaman-pengalaman lagi, supaya apa ya, sesuatu kan kita hidup tuh belajar dari pengalaman ya, dan Betul. pengalaman-pengalaman ini yang akan mengantarkan kita untuk menuju Menuju kesuksesan. kesuksesan. Iya. Oke, jadi kalau dari Mbak Mutia nih jangan takut buat mencoba Iya, dan memulai. Oke. Oke, sebelumnya Mas sama Mbak pernah nggak sih sampai di titik jenuh kayak udah deh nggak usah dilanjutin lagi atau insecure nih lihat lawan-lawan yang mungkin di luar sana bikin ini nih, ada nggak? Aku ini titik jenuhku itu ketika nyari sponsor. Itu Oh iya. nggak ada sponsor yang masuk, duit kita kurang banyak, terus Iya. habis itu kayak udah nggak usah lanjutin lah. Tapi kalau nggak lanjutin, masalahnya kita udah bayar uang pendaftaran nih, Iya. gimana nih? Iya. 10 juta besar juga kan? Apa 11 ya? 11. 11 besar juga. Jadi kayak aku tanya lagi ke mereka kan, guys, ini kita serius mau nggak? lanjut? Ya gitu, kita udah sering banget di grup tuh, serius nggak sih ini, serius nggak sih, jadi obrolan-obrolannya ya akan ada hal-hal yang ngomongnya sedikit gitu ya, Iya. serius nggak sih gitu, ya ayo, sampai akhirnya kita deal, kita membulatkan tekad kita ya untuk ayo terobos tetap gitu. Akhirnya ya karena apa proposal itu nggak ditembus kan, sampai jadi deal gitu, bulat gitu, udah kita patungan, semua patungan, berangkat nggak berangkat patungan gitu. Patungan. Setuju, semua setuju. Nah, Keren banget pokoknya tipsnya iya. ya. Justru malah yang balikin semangat lagi dari timnya itu sendiri Iya, lagi ya. benar. Orang-orangnya tuh sangat berpengaruh banget pokoknya. Oke. Oke, boleh dong Mas, Mbak kasih kesan nih buat mahasiswa-mahasiswi psikologi nih yang mau mencoba tapi masih ragu mungkin ya. Gimana? Barusan aku udah loh. Seperti yang aku bilang, ayo nggak usah takut buat nyoba. Kita tuh jangan ngukur gimana ya, kalau mau nyoba, menang nggak sih, nanti jawabannya kalah, buat apa sih, Kak? Iya. Pokoknya pengalaman itu tuh akan sangat berharga, dan juga apa ya, pembelajaran paling berkesan tuh ya kita mencoba itu tadi sih, pengalaman-pengalaman yang akan membentuk. Jujur dari kemarin tuh itu membuat aku lebih berani loh, jujur, kayak ayo ini mau ikut lomba apa lagi nih, kayak gitu. Jadi kan betul, itu betul. benar-benar apa ya, memotivasi kita juga ya, motivasi internal dari kita supaya mau untuk menambah berbagi pengalaman lagi. Jadi jangan pernah takut guys buat mencoba atau memulai sesuatu dari hal-hal yang kecil nih. Contoh yang kalian mau ikut apa, panitiaan apa, itu ikut aja, nggak usah Oke. takut gitu, karena pasti akan banyak sekali pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman yang berharga di dalamnya gitu. Kalau dari Mas Vicky, ada nggak nih Kesannya ya. kesan dan pesan nih buat adik-adik teman-teman kita semuanya? Kalau pesannya sih ya jangan panikan sih. Oke. Itu Kenapa tuh? Ngomongin di sampingnya. Kenapa tuh? karena iya sama kayak Mutia tadi, kita tuh harus pede gitu loh. Pertama tuh ya matangin konsepnya dulu gitu kan. Betul. Terus perbanyak baca, karena menurutku itu sangat berpengaruh sih. Baca fiksi itu akan menimbulkan empatimu gitu kan. Iya. Terus kalau untuk non fiksi itu akan menambahkan wawasanmu. Jadi kalau aku biasanya tiap bulan itu ke Gramet sih aku. Wow, ikut Ke Mas, sumpah. Aku mau ikut dong, mau coba Ke aku. Ke Gramet tuh biasanya ngumpulin buku gitu kan, nengok, oh ini kayaknya bagus nih. Biasanya aku beli 2 tuh, fiksi non fiksi tiap bulannya. Nah dari situ kayak belajar, oh ternyata perlu seperti ini. Novel tuh bagus loh tuh. Itu karena apa ya? Karena aku baca novel kayak karangannya J.S. Kyren itu kan bagus. J.S. Kyren, terus habis itu juga punya si Terelie. Nah Bagus itu kayak mempengaruhi empati kita itu, apalagi anak psikologi kan. Betul. Terus habis itu wawasan juga, kita banyak-banyak lihat berita. Jadi dari berita itu kan itu sebuah fenomena tuh, pasti ada kesenjangan tuh dari berita tersebut sama ideal yang kita harapkan. Nah dari situ kita masuk
dari celah Mm-mm. itu. Kayak aku kemarin kan lihat berita, wah kasihan banget nih yang di Aceh, yang di Ya, Sumatera gitu kan. mm-mm. Terus bantuannya lambat, terus Mm-mm. habis itu juga ya gitulah. Nah, Mm-mm. akhirnya aku kepikiran tuh untuk bikin yang aplikasi ini. Keren. Salah satu tips and trick juga nih dari Mas Vicky kan ya tadi. Hmm. Jadi memang perbanyak riset ya. Hmm. Terus juga pokoknya segala sesuatu tuh emang harus dipikirkan secara konseptual, benar-benar dipikir gitu. Mm-mm. Terus juga harus selalu evaluasi nih apa sih yang untuk, contohnya kalau kemarin kita kan benar-benar mikir kan gimana produk ini, apa sih yang perlu ini tingkatin. Mm-mm. Perbaikan-perbaikan ini tuh mengupayakan kan untuk kita bisa dapat bisa mengupayakan yang terbaik gitu loh. Dan juga jangan cuman ini tapi langsung action juga itu. Tuh, oke. Wah, keren banget sih. Aku dari tadi kayak kok keren-keren banget ini yang aku wawancara ini. Ini kan juga keren Ya ya. ampun, Keren juga keren-keren nih banget. podcasternya ya. Aduh, aduh. Kalau aku mah mahasiswa biasa. Oh, Soalnya udah balik ke Solo nih. oke, nggak kerasa nih ya Mas, Mbak, obrolan kita udah seru banget dan penuh insight banget nih buat teman-teman juga yang udah dengerin sampai akhir. Oke, dari cerita tadi kita belajar kalau proses itu nggak selalu mudah, Betul. tapi dengan niat, usaha, dan mindset yang kuat, hal besar itu bakal jadi sesuatu yang nggak mustahil lagi ke depannya nanti gitu. Terima kasih juga buat Mbak Mutia dan Mas Vicky yang udah bersedia berbagi cerita dan inspirasi yang luar biasa Iya. banget hari ini. Semoga apa yang Mas dan Mbak dapat bisa motivasi buat orang Amin, lain, dan amin. semoga Mas sama Mbak bisa menghasilkan karya-karya yang lebih keren lagi sampai Oke, amin. terkenal lah ya. Oke. Dan terus menginspirasi khususnya buat mahasiswa-mahasiswi psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke. Dan buat teman-teman yang menyaksikan, jangan takut untuk memulai karena langkah kecil hari ini bisa jadi awal sesuatu yang besar di masa depan. Betul. Aku Nafisa Rizky pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, kamu juga punya kesempatan untuk jadi cerita inspirasi berikutnya. Bye-bye.